ataupun yang dihibahkan oleh Muhairik, pendeta Yahudi pada Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW itu diwakafkan. Setelah ditahan, dipakai selama 1 tahun, itu diwakafkan. Nah, sehingga menjadi wakafnya Rasulullah SAW. Hingga zaman tabi'in dan tabi'in, bahkan hingga saat ini itu masih eksis. Ya, masih eksis. Ibnu Syabbah, Fitaril Madinah, jilid 1 halaman 173, Ibnu Syabbah dalam kitabnya Sejarah Madinah, Tarikh Madinah, jilid 1 halaman 173 mengatakan, babu ma jaa fi amwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqati wa nafaqati bil Madinah wa aradiha. Bab tentang harta Rasulullah SAW dan wakafnya serta infak-infaknya di Madinah serta kekayaan-kekayaannya. Semua kharaja min mursal Zuhri, ada hadis mursal dari Zuhri, qala wa asma'u amwali Mukhairik, nama-nama harta Mukhairik allati sarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti beliau wakafkan, adalah pertama Abdilal, ya, Abdilal. Jadi nama-nama itu Abdilal, Barqah, ya, atau Burqah, kemudian Al-A'waf, As-Safiyah, Muyassib, Al-Muyassib wa Husna, kemudian Masyrabu Tu'umi Ibrahim. Ini ada 7 kan? Sahabat Hawaid. Abdilal, Burqah, A'waf, Safiyah, kemudian Muyassib, kemudian Husna, dan Masyrabah Ibrahim. Nah, itu nama-namanya yang 7 itu. Amma Safiyah wal Burqa wal Dilal wal Muyassib fa mujawaratun bi'a'la suraini min khalfi qasri Marwan ibn al-Hakam. Jadi Safiyah, Burqah, Dilal, Muyassib itu berada di di samping, ya, bersempadan dengan tembok dari istananya Marwan ibn Hakam. Wa mamasyrabu Ummi Ibrahim wa yaskiha mahzur, ya. Adapun masyrab Ummi Ibrahim, ya, ini berada di daerah mahzur. Fa idza khalafat baitu madarisil yahud, dia juga berada di belakang rumah yang menjadi rumah penjaga sekolah, ya, Yahudi, ya. Fahaitsu malu Abi Ubaidah, dekat juga dari hartanya Abu Ubaidah Al-Asadi. Fa masyrabu Ummi Ibrahim ila janbihi. Masyrab Ummi Ibrahim ini salah satu harta Mukhairik yang dihibahkan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian diwakafkan. Itu berada di samping hartanya Abi Ubaidah Al-Asadi tadi. Wa inna masumiyat masyraba Ummi Ibrahim, dinamakan harta itu sebagai masyraba Ummi Ibrahim liana Umma Ibrahim min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladathu fiha. Karena Ummu Ibrahim itu kan ibunya Ibrahim, artinya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa kira-kira nama istri beliau itu yang melahirkan Ibrahim? Maria Kiptiah, ya. Karena melahirkan Ibrahim itu di masyrab itu tadi. Wa ta'ala qad hinna darabaha al-musad bi khashaba min khasabatil masyrab. Jadi ketika akan melahirkan itu, beliau berpegang pada salah satu pohon, ya, kayu yang ada di kebun itu, ya, daerah masyrabah itu yang ada sumur di sana. Wa tilkal khashaba al-yaum ma'rufa fil masyrabah. Nah, kayu tempat Maria Kiptiah, ya, melahirkan Ibrahim, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai sekarang masih ada, dikenal sebagai al-masyrabah. Wa ma husna fa yaskiha mahzur. Adapun Husna, itu tempatnya di daerah Mahzur, tempat penduduk Mahzur, ya, untuk
mengambil air. Wahya min nahiyatil qaf. Nah, dia berada di daerah qaf. Wa mal awaf fa yaskiha aidun mahzur. Jadi ada 3 ini mahzur. Ya, ada 3 ya di mahzur. Masyrab Ummu Ibrahim, kemudian Husna, kemudian Awaf. Wahya fi amwali Bani Muhammim. Nah, itu termasuk dalam apa namanya mahzur itu masuk dalam wilayahnya Bani Muhammim. Bal istamara baqawha, hingga saat ini wakafnya Rasulullah SAW itu tetap eksis hingga sekarang ya. Wal ilm bil katsir minha ilal qarn tasi, bahkan sampai abad ke-9 ya. Sampai kepada abad ke-9 kama qala as-salihi fi sabilil huda war rasyad. Al-babul asir fi aqafi alaihi salatu wassalam ya as-safiyah ma'rufatul yawm syarqil Madinah. Kemudian di antara wakaf-wakafnya Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan al-salihi di dalam kitab Sabilul Huda war Rasyad, ada bab al-ashir tentang wakafnya Rasulullah SAW. Sofia yang salah satu nama tadi kan dari 7 yang harta dari Mukhairik itu, ma'rufatul yaum, sampai saat ini masih dikenal, berada di Syarqil Madinah, berada di daerah timur dari Madinah. Bijar'i Zuhaira tasghir Zahra, itu berada di daerah sumber air dari Zuhaira. Qala as-sayyid wa yadhhar li annahu al-mawdi' al-ma'ruf bil husnayat ya qurba Jam'il Bilal. Kemudian as-sayyid itu mau menambahkan, jelas bagi saya bahwasanya Sofia ini adalah tempat yang sangat dikenal sekali ya, yang dikenal dengan nama Husnayat ya, dekat dari Abdulal. Jadi berdekat-dekat ternyata ya, hartanya Muhair itu tadi. Itu huwa bijahatil qaf au yasib limahzur. Sofia itu berada searah dengan Qaf atau Yasrib ke Madinah, atau Limahzur atau daerah Mahzur. Masyrab Ummu Ibrahim. Dekat juga dengan masyrabnya Ummu Ibrahim. Dia anak ummahu Maria, Maria Kiptiah ya. Kenapa? Karena ibunya Ibrahim yaitu Maria Kiptiah, waladan fiha, melahirkan Ibrahim di masyrabah itu tadi, sehingga disebut dengan masyrabah Ummu Ibrahim. Wahya ma'rufah bil aliyah. Dia dikenal dengan aliyah, tempat yang tinggi. Kadzalika dzakara al-Samhudi fil Wafa. Ini riwayat ini juga disebutkan oleh Samhudi dalam kitabnya Al-Wafa. Nah. Kemudian wa hadhi aidan sadaqatu Umar wa ghairihi minas sahabat radhiyallahu anhu istafada minha min ba'dihim. Begitu juga wakafnya Umar radhiyallahu anhu dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu alaihim yang dimanfaatkan oleh orang-orang setelah mereka, tabi'in dan kita sekarang ini. Makhraj al-Khassaf an Umar ibn Abdul Aziz qala walaqad ra'aitu Abdullah ibn Ubaidillah yali sadaqata Umar wa ana bil Madinah walin 'alaiha. Jadi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah itu mengatakan, sungguh saya melihat Abdul Ya, baik ya teman-teman, ditunggu sebentar ya, mungkin sinyalnya ini down ya sebentar.
nanti paling nyambung lagi. Oke, ditunggu sebentar ya. Terputus barusan. Iya, iya. Oh, jaringan saya waktu ini. Iya, iya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Iya. Dari mana tadi itu? Ini ya. Nah. Ini sedikit lagi nih. Ya. Siap. Wa dzakarna fi sabiq qaula Ibnu Syabba wa ghairihi min anna sadaqatis sahabah radhiyallahu anhum la zalat mawjudah ila dzalika zaman wa hiya masyhurah wa katsirah jiddan. Kemudian juga sudah diungkapkan oleh Musyabbah dan selainnya rahimahumullah bahwasanya wakafnya para sahabat radhiyallahu anhum itu sampai masa tabi'in itu masih tetap produktif ya. Masih tetap produktif. Wan Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah qala sami'tu bil Madinah wan nas yawma idzin biha katsir min masyayikhatil muhajirin wal ansar anna hawaid Nabi sallallahu alaihi wasallam yani as-sab'ah allati waqafa min amwal mukhairik wa qala in usibtu fa amwali li Muhammadin yadawha haitsu arahu Allah. Wa qutila yauma Uhud faqala Rasulullah SAW wa khairu Yahud. Jadi ada sebuah riwayat dari Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar di Madinah ya, manusia saat itu di kota Madinah sangat banyak sekali. Yang di antara mereka itu penduduk Madinah ketika itu sangat banyak sekali. Di antara mereka itu banyak juga dari masyayikh muhajirin dan ansor. Nah, artinya sahabat-sahabat senior dari muhajirin dan ansor saat itu masih hidup. Nah, yang menyebutkan bahwasannya ya 7 hawaid ya harta Rasulullah SAW yang diwakafkannya dari hartanya Muhairik yang diterimanya dari Muhairik. Nah, ketika itu Muhairik mengatakan jika saya terbunuh ya maka semua harta saya untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya dia meletakkannya pada tempat ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihatnya. Wa qutila yauma Uhud. Nah, maka pada perang Uhud itu dia terbunuh. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan Muhairik khairu Yahud. Muhairik ini adalah sebaik-baiknya orang Yahudi karena dia memang pendeta Yahudi. Dia komitmen dengan janji dan sumpahnya itu tadi. Summa da'alana Umar bitamrin minha. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Umar ya untuk membawakan kurma. Kurma untuk kami dari kebun-kebun tersebut. Fa'ata bitamrin fit tabaq. Kemudian Umar membawa kurma dengan menggunakan tabak. Faqala kataba ilayya Abu Bakr ibn Hazam yukhbiruni anna hadha tamar min al-azaq alladhi kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah menuliskan Abu Bakar ibn Hazam menuliskan kepada Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepada mereka kepada beliau bahwasanya kurma itu berasal dari azak. Ya. Azak itu adalah kurma yang terkenal pada masa Rasulullah SAW yang berasal dari kebun-kebun Rasulullah SAW yang 7 hawaid itu tadi. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, itu mungkin kira-kira ya terkait dengan
bagaimana wakaf produktif ya pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau pekan sebelumnya itu kita membicarakan bagaimana pengembangan wakaf produktif, kemudian pada pekan ini ya pertemuan kali ini wakaf produktif yang sudah ada pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, pada masa tabi'in itu masih langgeng dan masih tetap produktif hingga masa tabi'in ini, bahkan hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Jan Henry yang sudah sharing ya kepada kita pada kesempatan hari ini berkaitan tentang bagaimana wakaf produktif di masa para sahabat. Baik, berikutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan nih Ustaz. Ya, silakan. Oke. Baik. Dari Bu Sutar. Nah, jadi ini dari Bu Aryani ya. Pertanyaan dari Bu Aryani. Izin bertanya Ustadz, ya, misalnya ada suami istri, di mana istri sebagai ibu rumah tangga biasa, yang tidak memiliki mata pencaharian sendiri. Ya. Okay. Sedangkan istri ingin berwakaf. Ya kan? Namun keinginannya sangat tergantung dengan keputusan suaminya. Nah, jika akhirnya suaminya berwakaf, apakah istrinya mendapatkan pahala yang sama? Oke. Ya. Jadi istri nggak punya penghasilan mungkin ya. Nah, jadi kalau umpamanya suami itu berwakaf, apakah istri dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala atau apa namanya amal jariah ya, pahala yang mengalir dari wakafnya itu tadi. Sementara istri kan punya keinginan nih untuk berwakaf tetapi tidak mempunyai penghasilan, kan begitu kan? Nah, apakah wakaf atau pahala wakaf dari yang diwakafkan oleh suaminya itu juga mengalir ya, juga mengalir kepada istrinya atau tidak? Jadi Ibu Aryani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang istri ya, itu memberikan pelayanan yang optimal kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali ya, kepada istri tersebut. Bukan hanya sebatas pahala yang mengalir, tetapi perjuangan istri dalam patuh dan taat kepada suaminya ya, secara tulus dan ikhlas itu akan dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia wafat dalam keadaan itu, maka sesungguhnya dia tak perlu lagi amal jariah lah kayaknya kan. Kenapa? Karena kalau sudah mati syahid, Masya Allah, itu laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi dia kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir Bapak, ibu-ibu, para istri yang memfokuskan dirinya pada khidmat kepada suaminya secara optimal ya, untuk tidak mendapatkan apresiasi dan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang penting juga untuk para suami ya, untuk juga memperhatikan suara hati dari para istrinya. Ketika sang istri sudah total ya, patuh dan taat kepada suaminya, ya, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suaminya, sehingga suaminya bisa sukses, ya, bisa tenang dalam melakukan aktivitas di luar ya, terkait dengan mencari nafkah dan seterusnya, istri perlu dibawa juga. Ya.
Istri juga perlu dibawa dalam amal-amal jariah itu tadi. Ya. Berwakaflah, berikan kepada istrinya sejumlah harta agar istrinya juga bisa ikut berwakaf. Agar sang istri juga bisa menjadi tenang dan nyaman, kira-kira begitu. Demikian Bu Aryani, Pak Eko. Kalau ada kawan-kawan ingin menambahkan, silakan. Oke, siap. Baik, berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Bu Farida. Ya, apakah sebagian dana zakat dikelola sebagai wakaf? Mungkin ini, apakah bisa mungkin ya pertanyaannya? Apakah bisa sebagian dana zakat dikelola sebagai wakaf dari modal usaha kecil ya 1 sampai 5 juta? Karena untuk mencari sumber dana bisa dimungkinkan dari zakat. Karena banyak pinjaman pada usaha kecil menengah bergulir dengan rentenir-rentenir saja. Nah, jadi ini ya, dana zakat dikelola sebagai wakaf. Ya. Baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Farida. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Pertama, kita perlu bedakan antara zakat dan wakaf. Dua-duanya sama-sama infak atau sama-sama sedekah. Kalau wakaf, kalau zakat itu adalah sedekah wajibah, maka wakaf itu adalah sedekah mandubah. Kalau zakat itu infak wajib, maka wakaf ini adalah infak mandub atau infak sunnah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang berhak, ya, yang berhak menerima zakat itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Asnaf samaniyah, 8 golongan. Yang ke-8 golongan ini, ya, semuanya terorientasikan dalam kondisi membutuhkan hal-hal yang sifatnya konsumtif, ya, habis pakai. Nah, wakaf yang menerima manfaat dari wakaf itu tidak ditentukan, yang menentukannya adalah wakif. Oke. Kemudian yang ketiga, zakat, harta zakat, karena asnafnya sudah jelas, maka ketika zakat ini diberikan kepada asnafnya, maka kepemilikan atas harta zakat, ya, itu berada sepenuhnya di tangan di dalam penguasaan asnaf itu tadi. Ya, kalau diberikan kepada fakir miskin, maka harta itu adalah haknya fakir miskin. Silakan mau diapakan. Ya. Nah, sementara wakaf itu adalah harta yang kepemilikan diberikan wakif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diamanahkan pelestarian dan pengelolaannya kepada nazir. Nah, sekarang ada lembaga zakat, lazis atau basnas, ya, atau yang menghimpun zakat. Kemudian lembaga ini berinisiatif. Kira-kira mungkin begitu yang saya tangkap dari pertanyaan dari Bu Farida. Berinisiatif, harta zakat ini tidak langsung diserahkan, dibagikan kepada asnaf, tetapi harta zakat ini ditahan dahulu oleh lembaga, oleh institusi, kemudian diproduktifkan. Nah, setelah diproduktifkan, manfaatnya itu dibagi-bagi. Zakat produktif ya? Hah? Zakat produktif. Nah, zakat produktif bisa nggak seperti itu? Nah, tentu saja yang seperti ini tidak bisa. Yang seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang berhak menginikan melakukan interaksi atau transaksi mau diapakan harta zakat ini adalah asnaf itu tadi. Ya. Nah, kalau umpamanya lembaga amil zakat ingin memberikan edukasi, literasi kepada asnaf, ini kan jumlah zakatnya lumayan banyak nih, supaya tidak habis-habis, ya, kamu bisa ini, bagusnya ini diproduktifkan, dibimbing.
dibimbing. Jadi pengelolaan itu tidak lembaga lagi, ya. Lembaga sifatnya coaching kepada para asnaf tersebut, sehingga asnaf tersebut tercerahkan. Tapi secara umum, ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang zakat ini itu untuk konsumtif. Ya. Ulama mengatakan secara umum zakat ini itu adalah lisadil ramki, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, ya. Sandang, pangan, papan, ya, dari para asnaf itu tadi. Kalau ingin mensejahterakan mereka, instrumen zakat tidak bisa. Harus kita pakai instrumen wakaf itu tadi. Nah, zakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, wakaf untuk mensejahterakannya. Nah, jadi lengkap ini, ya. Syariat Islam itu amat sangat lengkap dan sempurna sekali. Nah, jangan sampai terjadi overlapping, ya, yang harusnya untuk konsumtif terus kita produktifkan. Akibatnya bisa payah nanti, kan. Ada hal-hal yang tertahan, yang kita ini kan. Termasuk juga bagaimana bisa nggak, ini biasanya di bulan-bulan Ramadan ini, bisa nggak masjid, ya, masjid itu dianggap sebagai salah satu dari asnaf. Masjid kan berhutang untuk membangun, bisa tidak? Nah, ini kadang-kadang karena belum tercerahkan terkait dengan wakaf, ya, belum memahami wakaf dengan baik, hanya dibisa-bisakan. Nah, ini kan masuk gorim itu, yang berhutang. Padahal asnaf yang 8 ini itu bukan lembaga. Asnaf yang 8 ini adalah personal, ya, personal, tidak bisa lembaga. Bisa nggak zakat ini untuk sekolah? Kan fisabilillah itu nggak bisa. Fisabilillah ini maksudnya yang berjuang di jalan Allah. Pelajar itu bisa, ya. Para pasukan yang sedang bertempur juga bisa, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk memajukan sarana prasarana, infrastruktur dan seterusnya, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan ekonomi yang kesejahteraan berkelanjutan, ya, instrumen yang dipakai adalah wakaf. Nah, maka di sini perlu ada edukasi, ya, dan literasi terkait dengan wakaf. Demikian Bu Farida. Kalau misalnya sifatnya qardul hasan gitu gimana? Nah, kalau al-qardul hasan itu kan pinjaman kebaikan, ya kan? Al-qardul hasan itu pinjaman kebaikan. Itu bagusnya dia sebenarnya sama dengan wakaf berjangka itu, al-qardul hasan itu. Jadi dipinjam, nah, dipinjamkan, umpamanya dalam masa berapa? Umpamanya dipinjamkan 10 miliar dalam masa 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, yang 5 miliar ini kembali. Nah, kemudian yang meminjam, ya, apakah itu lembaga, apakah itu individu, boleh dia langsung, ya, bedanya sama wakaf, ya. Kalau al-qardul hasan boleh yang 10 miliar itu diolah langsung, dengan catatan setelah 5 tahun kembalinya harus 10 miliar. Ya, boleh dia olah langsung. Tapi kalau wakaf yang 10 miliar itu biasanya untuk menjadikan dia itu produktif, ya, dia skemanya kan beda itu. Ada didepositokan, ada diinvestasikan. Kenapa? Karena dia memang harus lestari, ya, harus lestari. Nah, kalau qardul hasan itu masih bisa nego itu dengan yang meminjamkan. Kenapa? Karena dia pinjaman kebaikan. Maaf ini Pak, 10 tahun, setelah 5 tahun gitu kan, bisa nggak saya dikasih waktu 1 bulan lagi. Tapi kalau wakaf nggak boleh seperti itu. Nah, kalau sudah pas 10 tahun, nazir wajib mengembalikan. Nggak boleh ditunda 1 hari, apalagi 1 pekan, apalagi satu bulan. Nah, jadi ada ketegasan pada wakaf. Kalau qardul hasan, ya, kalau umpamanya nggak ada duit, kan bisa nego lagi sama yang minjamkan, kan. Nggak tundalah agak 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan tunda lagi 2 bulan. Setelah 2 bulan tunda lagi 3 bulan. Makanya bagusnya yang akan meminjamkan itu menggunakan instrumen wakaf berjangka. Kemudian yang membutuhkan, ya, diarahkan
kepada penerima manfaat dari wakaf berjangka itu tadi. Itu kira-kira Pak Eko. Oke. Ini dilanjutkan lagi oleh Bu Faridah atau Mbak Faridah. Terus bagaimana zakat agar mereka yang miskin, ya bagaimana nih solusi zakat agar mereka yang miskin tidak miskin lagi? Ya tentu tidak cukup ya konsumtif saja ya dari zakat. Nah, ini bab zakat nih maksudnya bab zakat. Iya, iya betul. Kalau zakat itu ya seperti yang disepakati oleh para ulama, orientasinya memang konsumtif. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat nggak bisa dengan zakat. Tak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ketika zakat itu sudah diberikan kepada asnaf, itu wewenang terhadap harta itu ya adalah asnaf itu masing-masing. Suka-suka dia kan begitu kan? Suka-suka dia. Tapi kalau wakaf tidak. Wewenangnya itu tidak pada nazir juga. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala, nazir mempunyai kewajiban melestarikan. Tidak pada wakif juga. Juga tidak pada mauqufun alaihinya. Nah, maka di sini ada semacam tuntutan dari tuntutan sistemik ya kepada nazir supaya nazir itu profesional. Supaya nazir itu amanah, supaya nazir itu kompeten gitu kan. Sehingga harta wakaf itu betul-betul bisa dioptimalkan sehingga kemiskinan itu bisa terentaskan ya, dengan harta wakaf itu tadi. Kalau zakat memang secara ini masih belum. Yang kita lihat gitu kan, kita lihat taruh capaian-capaian penghimpunan zakatnya luar biasa ya. Tetapi itu masih belum bisa mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Ya, secara sistematis. Bahkan ada yang basisnya itu zakat, awalnya itu dia menggratiskan layanan-layanan pendidikan, hanya belakangan terpaksa berbayar. Apa pasalnya? Ya karena memang zakat itu untuk konsumsi. Ya. Untuk sesuatu yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau untuk pendidikan ya untuk dibelikan pakaian sekolah, seragam sekolah, buku-buku sekolah, ya. Untuk yang fisabilillahnya. Nah, kalau untuk doa fakir miskin, ya otomatis untuk makan sehari-harinya, ya. Kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kalau dia tidak punya rumah, mungkin bisa untuk rumah, membangunkan rumah untuk dia, untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, itu kira-kira Bu Farida. Oke, baik. Berikutnya dari Mas Rizky, ya, tanya Ustadz, bagaimana bila wakafnya mengalami penyusutan nilai? Misal wakaf motor, ya, peruntukannya untuk mauquf alaih, untuk ojol misalnya. Apakah diperbolehkan? Ya, terus bagaimana mengelola pokoknya bila mana terjadi seperti demikian? Ya. Penyusutan ya, motor misalnya kan ada penyusutan. Iya. Jadi yang namanya barang ya termasuk juga wakaf uang ya. Kalau wakaf uang itu 10 miliar tahun ini dengan 5 tahun yang akan datang, itu mungkin ya sama-sama 10 miliar. Tetapi kekuatan 10 miliar tahun ini dengan 5 tahun yang akan datang tentu saja berbeda. Ya kan? Kalau tahun ini 10 miliar mungkin kita bisa membebaskan lahan sekian hektar. Ya. 5 tahun yang akan datang belum tentu seperti itu. Nah, begitu juga dengan sepeda motor dan seterusnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah mewakafkan pars kuda perangnya. Ya, mewakafkan kuda perangnya. Nah, yang namanya kuda, dia semakin bertambah usianya, otomatis produktivitasnya juga semakin berkurang juga. Makanya ada ulama mengatakan itu masuk dalam kategori wakaf berjangka, tidak abadi. Mengapa dikatakan berjangka tidak abadi? Karena dia akan mati tuh, ya. Kuda itu akan mati sama dengan sepeda motor. Sepeda motor itu ada masanya. Nah, ada masanya. Nah, kalau umpamanya sepeda motor itu ada masanya, maka bagi nazir, ya, kalau ada seseorang yang berwakaf sepeda motor, kemudian peruntukannya itu untuk ojek online, ya, untuk ojol, kemudian
uh, apa namanya maka nazir itu harus mempunyai ide-ide yang kreatif bagaimana supaya kendaraan sepeda motor ini produktif, ya. Bisa produktif. Nah, contohnya bagaimana supaya bisa produktif? Bisa dengan sistem bagi hasil, ya. Bagi hasil itu bagaimana maksudnya? Dicari yang betul-betul duafa yang tidak punya pekerjaan dan seterusnya, sementara dia punya tanggungan. Nah, kemudian dibuat perjanjian dengan dia. Setiap hari umpamanya dia setor sekian. Setiap hari dia setor sekian. Itu kan kita bisa hitung umurnya kendaraan, ya. Kemudian biaya maintenance-nya, perawatannya bagaimana, kemudian produktivitasnya bagaimana. Tapi sekarang ojol kan sudah banyak sekali, apalagi masa COVID seperti sekarang ini. Nah, itu kan sangat ini apa namanya itu persaingan itu amat sangat ketat sekali, tidak seperti di awal-awal, kan gitu kan. Nah, kalau begitu jangan masuk dalam sistem. Nah, harus dicari, tidak harus ojek online, ya, bisa disewakan, umpamanya dicarikan mana kira-kira di antara masyarakat yang mau berlangganan. Kan ada itu mak-mak yang setiap hari mau diantar jemputkan ke pasar. Nah, jadi itu bisa sewanya per bulan. Jadi per bulan dari jam sekian sampai sekian tiap harinya dapatnya segini. Ya. Kemudian cari lagi umpamanya untuk warung makan yang terkenal gitu kan. Nah, standby saja di sana. Kalau di Pekanbaru itu ada rumah makan Pak Nurdin, Bares Solo, ya, Sederhana, dan seterusnya. Itu ada yang delivery. Nah, itu bisa digunakan untuk delivery. Lobby saja rumah makan tersebut. Salah satu dari deliverynya itu adalah kendaraan wakaf ini. Nah, itu sewanya per bulan juga. Nah, itu bisa dihitung-hitung, sesungguhnya bisa dihitung-hitung. Nah, maintenance-nya berapa? Sehingga nanti pada usianya seharusnya dia sudah aus, sudah bisa kita dapat pengganti barunya. Nah, di samping manfaat dari dari hasil memproduktifkan kendaraan itu juga bisa disalurkan kepada yang diinginkan oleh para wakil itu tadi. Nah, itu kira-kira selalu ada jalan menuju Makkah, ya. Selalu ada jalan menuju Makkah. Selalu ada jalan untuk membahagiakan dan membuat lingkungan kita itu tersenyum bahagia. Yang kedua apa tadi, Pak Eko? Sama ya, bagaimana mengelolanya tadi ya. Udah sudah berarti ya, udah sekaligus itu ya. Ya, itu kira-kira. Oke, berikutnya dari Pak Subadi, ya. Bisakah Ustadz, ya, seorang suami mewakafkan sebagian hartanya buat istrinya yang sudah meninggal atau sebaliknya? Bisa, tapi maksimal 1/3 ya. Sebahagian di sini bukan setengah, tapi 1/3. Ini yang terjadi pada masa sahabat ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah pemimpin kaum Ansar. Ya. Itu datang pada Rasulullah SAW menyampaikan pada Rasulullah SAW, ibu saya wafat ya Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, saya sedang di medan perang, saya tidak di samping beliau. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan yang bermanfaat untuk beliau? Artinya pahala mengalir gitu kan. Rasulullah SAW sarankan berwakaflah. Artinya beliau mewakafkan kebunnya yang mihrab itu yang subur. Ya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Kalau ada istri kita, ya, keluarga kita, bahkan kolega kita yang wafat, kemudian kita ingin, kita tahu ini, kita ingin supaya dia mendapatkan pahala yang mengalir meskipun dia sudah wafat. Ya. Jadi ingkoto amaluhu ila min salasin itu ternyata setelah wafat juga masih bisa dibantu gitu kan. Yang membantu dia siapa? Bukan dirinya sendiri, yang membantu dia adalah yang hidup. Ya. Yang membantu dia adalah yang hidup. Bisa
wakaf untuk dia atau atas nama dia. Boleh begitu, Pak Subadi. Terima kasih. Oke, baik. Baik, yang di chat saya sudah habis. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan ya, Bapak Ibu. Yang mau bertanya langsung, silakan. Bisa raise hand, nanti saya buka mic-nya. Yang mau menambahkan juga boleh, Pak Eko. Ya, yang mau nambahkan juga boleh, silakan. Kita diskusi-diskusi ringan aja. Ya, maka silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, atau mau menambahkan. Itu ada Ustadz Dedi Indra itu kayaknya mau menambahkan gitu. Wah, gimana Ustadz Dedinda? Ustadz Dedi. Nih, saya unmute nih ya. Nah, silakan Ustadz Dedi. Ditanya Ustadz Yan nih. Oh, lanjut gitu ya. Lanjut Ustadz gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Oke. Baru pertama kali ikut Ustaz, jadi sebagai pendengar setia aja dulu Ustaz. Nampakkanlah videonya, Ustaz. Maaf Ustaz, bukan nggak mau Ustaz. Gambarnya jelek Ustaz, gelap. Tuh gelap Ustaz, nggak nampak Ustaz. Padam listrik. HP jadul Ustaz, Afwan Ustaz. Iya. Oke, ada mungkin yang lain. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok sore, ya, itu kita ada event juga seminar sekolah wakaf yang akan diisi oleh Ustadz Syahroni, pembina Yayasan Wakaf Mulia. Temanya tentang instrumen wakaf modern, solusi meraih pahala mengalir. Ya, silakan juga Bapak Ibu bisa hadir dan mungkin juga akan diinfokan ya berkaitan dengan acara seminar itu. Dan hari Selasa siang kita ada seminar juga berkaitan tentang ini seminar konsultan wakaf. Nanti kita akan sharingkan tentang profesi sebagai konsultan wakaf ya. Dan juga wakaf point ya. Jadi kita bisa membuka semacam pusat informasi wakaf ya di rumah kita masing-masing. Baik, mungkin itu ya sementara mungkin Ustadz Yan. Ya, siap. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini yang jelas harapannya ini bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan kita yang berkaitan dengan wakaf, bahwa ternyata memang wakaf ini di masa para sahabat itu populer ya. Jadi apa tadi itu Ustadz? Lebih Ashhar minas syams. Nah, gimana apa tuh artinya tuh? Ashhar minas syams itu lebih dikenal daripada matahari. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa. Itu harus jadi quote tuh, Ustaz. Iya. Dibikin quote-nya biar Mas Eka itu nanti bikinin ininya, Ustaz. Bikinin apa namanya? La yajhalu ahad. Nah, itu kira-kira. Ashhar minas syams la yajhalu ahad. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Ya. Artinya kan wakaf itu memang udah jadi ini ya, udah jadi lifestyle bener ya. Betul. Artinya kalau tidak berwakaf, enggak keren. Oke. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian ininya. Nah nanti Insya Allah akan kita sambung lagi di minggu depan ya. Kiswaf ya juga akan hadir ya. Dan untuk podcast nanti di 2 minggu lagi. Nah, siapa pembicaranya nanti kita lihat berikutnya ya. Baik, mungkin itu dari saya ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Satu hal ya, kalau istilahnya apa tadi ya. Jadi
wakaf itu membahagiakan, ya jadi kita harus bahagia ini. Jadi ketika bisa bergerak di dunia perwakafan, ataupun kita berwakaf, ataupun kita belajar ya berkaitan dengan wakaf, ini harus bahagia ya, jangan spanning. Tadi saya sebenarnya ngantuk Pak Ego. Oh gitu ya. Tapi ketika diajak bicara wakaf ini hilang ngantuknya. Wah, Masya Allah ya. Lagi semangatnya ya Ustaz ya. Soalnya pagi tadi ngisiin host training ya Ustaz ya. Iya, duduk dari pagi kan. Iya. Sampai sore. Saya nih Pak Soro ini sampai sore tadi. Host training di yayasan apa namanya tadi? Bina Insan. Bina Insan di Gerobokan. Gerobokan ya. Siap. Baik, itu ya teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ini saya ditemenin kucing. Kucing apa? Anak kucing jadi ini ya. Agresif. Goyang nih. Jadi harus dijaga ininya. Udah lahir lagi nih saat anaknya. Ada 2 lagi nih. Jadi ada 5 kucing di rumah. Itu ada di Turki kalau nggak salah ya. Iya. Ada Khilafah Utsmaniyah itu. Saking penerima manfaat dari wakaf sudah payah nyarinya lagi karena sudah sejahtera semua. Akhirnya ada yang mewakafkan maukufun alainya itu kucing-kucing liar. Iya. Dan sama burung ya, Sat ya? Sama burung. Nah, sama burung. Ini kayaknya dia mau zoom juga nih kucing. Waduh. Dia main. Nah, ini nih. Kita perkenalkan ke wah. Nah, ini. Mantap kucing ini. Berarti spesial nih malam ini nih. Iya, ikut. Ada guest apa? Gestarnya. Gestar. Nah, dia masih nimbrong nih. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada kesempatan. Itu Ustaz Dedi raise hand itu. Oh ya, ada. Silakan Ustaz. Oh ya, nih. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan Ustaz. Apa Ustaz? Enggak saya lanjut Ustaz. Oh, enggak. Ya, apa? Kepencet. Oh iya. Oke, siap. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah dan kafatul majlis. Jazakallah, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu. Ya, wakaf itu membahagiakan ya, insyaallah ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Pamit ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Amin. Jazakallah, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu. Ya, wakaf itu membahagiakan ya, insyaallah ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama.